Kita kan pengen ya, rasanya sholat itu kayak betah lama-lama, sujud nggak pengen bangkit, biar sekalian tidur gitu kan. Kayak saya pernah tuh sholat tarawih di masjid di Bandung, kita sholat tarawih baca 1 juz. Ternyata pas kita sujud, pas bangkit dari sujud, yang bangkit itu hanya setengah, setengahnya ketiduran. Ini sujud saking lamanya, kok bisa lama banget Ustaz? Sujudnya itu kayak membaca setengah juz Al-Quran. Pengen betah yang lama-lama, makanya sholat yang di bulan Ramadan itu disebut dengan sholat tarawih. Tarawih dari kata roha. Roha bahasa Indonesianya rehat, istirahat. Istirahat meminta istirahat. Bahasa Indonesianya istirahat. Itu bahasa Arab sebetulnya. Jadi sholat tarawih, sholat istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat seharian capek beraktivitas dalam keadaan lapar dan haus. Sekarang karena udah capek, yuk kita istirahat. Ngapain? Sholat tarawih. Tapi kalau kita habis sholat tarawih, istirahat. Makan kolak, makan bubur. Kok kamu ngapain sih? Istirahat capek, tarawih panjang banget. Nah jadi buat kita, tarawih itu masih capek. Istirahatnya makan kolak. Nah sekarang gimana caranya tarawih itu nyaman, sholat itu kayak rehat buat kita. Rahasianya apa Ustadz? Biar bisa sholat itu nyaman. Ada 2. Satu buat cowok, satu buat cewek. Kalau pengen sholatnya nyaman. Gimana caranya Ustadz? Jawabannya bukan dari saya, dari Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ditanya, ya Abul Hasan, gimana caranya biar saya punya kenikmatan dalam sholat? Bisa khusyuk, bisa sujud panjang, bisa menangis ketika sholat. Gimana caranya? Saya udah berusaha berulang kali sholat tapi nggak dapat apa-apa. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jaga pandanganmu di siang hari, Allah akan menjaga hatimu di malam hari. Maksudnya, siapa yang mampu menjaga pandangannya dari memandang yang syubhat, yang haram, yang makruh, yang aurat, maka dia akan mendapatkan lazzatus sholah, lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah teman-teman. Coba praktekin sehari aja. Sehari nggak stalking. Sehari nggak ngeklik yang kayak gituan. Yang kayak gimana Ustadz? Ya gitulah pokoknya. Sehari kalau jalan tuh ngelihat ke bawah. Atau kalau nggak ngelihat ke bawah juga, memalingkan pandangan. Jadi ketika ada cewek ngajak dia ngomong, bang, apa sih? Kayak cool banget gitu kan, kayak cowok Korea banget gitu. Kita nih mau bikin event, terus abang jadi ketua panitia ya terserah. Sehari aja, sehari kita tuh nggak kena fitnah, hati kita tuh dijaga dengan pandangan mata. Karena buat cowok yang paling berat itu adalah menjaga mata. Buat cewek yang paling berat itu adalah menjaga lisan. Lisan itu bukan cuma ngomong, komen, broadcast, teks, emoticon tuh. Jadi coba sehari cewek-cewek tahan, jangan pakai emoticon yang berderai-derai, guling-guling gitu kan. Big hug, love, itu nggak usah dipakai. Sehari aja. Terus kita nggak usah ngomongin orang lain. Kalau ada teman kita ngomongin orang lain, kita alihkan ke pembicaraan masalah yang kayak yang nyenengin, kayak kuliner, masalah fashion, masalah kayak kosmetik. Sekarang tuh lagi keluar yang baru loh, blush on bagus loh misalnya. Atau ngomongin kayak foundation, ngomongin lipstick yang matte, yang glossy gitu-gitu kan ya. Nggak apa-apa ngomongin yang kayak gitu-gituan daripada ngomongin orang lain. Jadi mending kita jalan belanja daripada ngerumpi. Coba sehari aja. Syaratnya 2. 1, kalau buat cowok tahan pandangan, kalau buat cewek tahan lisan. Kalau bisa siang hari kita menjaga 2 hal ini, maka di malam hari Allah akan berikan kenikmatan lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Kalau di malam hari kita bisa menjaga ini, maka di siang hari Allah kasih nikmatnya ibadah. Pokoknya siapa yang menjaga pandangan mata dan menjaga lisan, Allah kasih hadiah dengan nikmatnya sholat. Itu rahasia sederhana sebetulnya. Coba praktekin sehari deh. Ustadz, saya nggak bisa tahajud. Coba seharian nggak usah ngelihat apa-apa. Keluar rumah pakai kacamata hitam. Tapi bisa dibuka. Keluar ke rumah nundukin pandangan. Tapi di sini pakai
cermin, bisa ngelihat. Kalau foto, kalau bisa fotonya itu foto diri sendiri aja, jangan fotoin orang lain. Pura-pura selfie tapi ternyata kamera depan yang dipakai, kamera belakang gitu ya. Lagi motoin siapa gitu kan. Nggak usah stalking, nggak usah buka IG history, bukan story ya, history. History kan suka keluar circle yang pernah kita klik tuh. Sekali kita klik itu nanti disuggest untuk yang kayak gitu-gituan lagi kan. Ustaz tahu banget sih, ya kata orang. Jangan buka kartu. Jadi intinya teman-teman coba seharian jaga tuh pandangan. Pasti dapat nikmat banget dalam ibadah di malam hari. Buat cewek seharian gak usah komen, gak usah broadcast, gak usah nge-text, gak usah japri, gak usah emoticon, gak usah ngomongin siapapun kecuali kebaikan. Maka Allah berikan nikmatnya sholat. Baru nanti sholat kita itu bisa powerful. Terakhir, saya pengen cerita satu kisah orang yang Allah tolong lewat sholat. Orang yang Allah tolong lewat sholat. Jadi ada seorang hamba Allah, orang soleh, lagi berdagang, musafir. Orang dulu kan kalau berdagang itu keluar negeri ya. Dia jalan, musafir di tengah padang pasir, tiba-tiba dia dibegal. Kalau bahasa dulu tuh dirampok. Di tengah padang pasir dia dibegal. Yang lain semuanya terbunuh, pengawalnya dibunuh, pedagang-pedagang lain dibunuh, tinggal dia sendiri yang punya semua karavan dagang. Jadi kayak tuannya gitu ya, pemilik ownernya karavan dagang, tinggal dia sendiri. Dia mau dibunuh yang terakhir. Sebelum dia dibunuh, dia bilang kepada perampok itu, kasih saya satu kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu lakukan apa yang kalian suka. Kalian ambil harta kalian, saya silakan. Kalian sakiti saya silakan. Tapi beri saya kesempatan sholat 2 rakaat dan gak lama. Kata mereka, ya kayaknya permintaannya gak terlalu berat nih. Dan setelah itu dia rela banget, kita ambil semua hartanya dan kita bunuh orangnya. Ya udah, sholat aja buruan. Dia akhirnya wudu, dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat, ketika sujud, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang mendengar suara lembutnya Yunus di dalam perut ikan. Ya Allah, yang menolong Ibrahim di dalam kobaran api. Ya Allah, yang memberikan jalan di tengah lautan kepada Musa. Ya Allah, yang telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar dan Ahzab. Ya Allah, tolonglah saya dari orang-orang yang zalim. Ketika dia sujud terakhir, dia doa panjang. Sampai para perampok ini gak sabar. Mereka kemudian memarahi dia. Ayo cepetan bangkit dari sujud, cepetan bangkit dari sujud, rame. Pokoknya kalau kamu gak bangkit, kami akan pancung kamu dalam keadaan sujud. Dia tetap sujud, gak mau bangkit. Tiba-tiba suara perampok itu satu persatu hilang. Satu persatu kayak diam. Kemudian tidak ada suara apa-apa. Hening. Ketika udah hening, dia bangkit dari sujudnya. Dia tahiyat. Selesai tahiyat, dia salam sebelah kanan. Ketika dia menghadap ke sebelah kanan, dia ngelihat perampok-perampok itu sudah terbaring. Ketika dia menghadap ke sebelah kiri, dia melihat perampok juga terbaring. Ternyata semuanya dalam keadaan tidak lagi bernyawa, mati satu persatu. Ini kejadian nyata terjadi di generasi tabi'in. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kalian pengen minta tolong kepada Allah, caranya 2. 1, sabar, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan nyalahin Allah, apalagi cari kambing hitam. Yang kedua, sallu, salat. Walaupun salatnya cuma salat 2 rakaat, salat sunnah. Itu Allah tunjukin keajaiban-keajaiban yang besar. Cuman salatnya tuh harus powerful, harus kerasa di hati kita. Gimana caranya biar salat itu kerasa di hati kita? Caranya salat itu dengan khusyuk. Gimana cara khusyuk, Ustaz? Jaga pandangan kita di siang hari, Allah berikan nikmatnya salat di malam hari. Jaga lisan kita di siang hari, Allah kasih nikmatnya salat di malam hari. Itu oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, saya pikir yang paling penting buat kita adalah menemukan sebuah cara untuk bisa survive dari masalah lewat agama. Yang penting buat kita menemukan sebuah pelajaran, menemukan sebuah hikmah, gimana cara melalui hidup kita yang kadang-kadang itu naik turun. Kalau lagi naik itu gampang, lagi turunnya itu yang susah.
yang lagi kerjaan kita banyak masalah, yang lagi dagangan kita sepi, yang lagi hubungan kita dengan seseorang itu kayak lagi dicuekin, lagi didiemin sama orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Isra Mi'raj, wasta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kita semuanya. Anak-anak Bengkulu harus jadi ahli sholat. Apa arti ahli sholat? Bukan hanya menjaga sholat 5 waktu, tapi menjadikan sholatnya itu sebagai penolong. Makanya di surat Al-Mu'minun ada 2 kali kalimat sholat. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. 2. Yang satu menjaga waktu sholat. Yang satu lagi menjaga kualitas sholat. Jaga waktu sholat di awal waktu dan jaga kualitas sholat dengan khusyuk. Caranya yang seperti diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Sehingga sholat bukan hanya menjadi ibadah, tapi juga sholat menjadi solusi. Sholat bukan hanya jadi kewajiban, tapi sholat adalah istirahat, solusi, obat dari semua masalah-masalah yang kita hadapin.